Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam, sahabat-sahabat Rumah Inspirasi. Dimanapun berada, kembali bertemu dengan ruang berbagi homeschooling usia dini bersama saya Andito dan bersama saya sudah ada Kak Miki nih yang akan menjadi teman berbagi dan fasilitator dan teman seru-seruan dalam menjalani proses homeschooling usia dini. Ya, homeschooling usia dini ini saya adalah sebuah fase paling asik ya di dalam proses homeschooling karena rasa-rasanya sih anak-anak ada di dalam kendali kita ya. Namun justru itulah momen paling penting di mana kita menanamkan aneka fondasi, terutama fondasi di dalam hal-hal yang justru di luar akademis, justru di luar hal-hal yang terkait dengan kognitif, calistung, dan sebagainya. Oh, ternyata malah demikian lah. Itu yang kemudian akan kita pelajari bersama, kita akan berbagi bersama di malam hari ini. Dan karena malam hari ini adalah malam terakhir di ruang berbagi homeschooling usia dini, terus dulu dong buat Kak Miki yang sudah menemani prosesnya selama hampir setahun ini. Terima kasih Kak Miki. Buat teman-teman yang sudah mengakses kelas usia dini, silahkan di ruang berbagi di komunitas, tab komunitas, di situ ada aneka rekaman ruang berbagi khusus buat homeschooling usia dini. Silakan teman-teman bisa menyimak ya apa yang kemudian sudah dibagikan oleh Kak Miki bersama Rumah Inspirasi selama kurang lebih setahun ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan malam hari ini kita akan membahas kembali tentang dokumentasi. Masih suasana akhir tahun, suasana untuk merefleksikan apa aja ya yang sudah terjadi selama setahun proses homeschoolingnya, apakah jangan-jangan gitu-gitu aja rasanya, tapi ternyata begitu dikumpul-kumpulin banyak juga ya hal yang sudah terjadi, pencapaian dan sebagainya. Khusus untuk anak usia dini ini tentu memiliki keunikan tersendiri. Oleh karena itu kita akan banyak berbagi. Sekali lagi teman-teman semua silahkan manfaatkan malam hari ini untuk berbagi juga ya, bukan hanya untuk menunggu informasi dari Kak Miki dan teman-teman, tapi juga silahkan berbagi sesuai dengan pertanyaan pemantik yang sudah disiapkan oleh Kak Miki di malam hari ini. Langsung saja kita kenalan kembali dengan Kak Miki yang menjadi narasumber kita, bukan narasumber sih, teman belajar gitu ya, fasilitator malam hari ini. Silakan Kak Miki, perkenalkan diri Anda kembali. Ya, terima kasih Mas Andi. Halo semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Miki, saya ibu dari 3 orang anak. Usia dini semua, tapi yang pertama ini udah masuk peralihan Mas Andi. Nggak Peralihan kerasa ya, saya ke... kenal Kak Miki itu dari atar usia 3 tahun kayaknya ya. Gimana sih Atar usia setahun Malah dong? setahun, luar biasa. Ini berarti sudah ikutan Rumah Inspirasi sudah hampir Sudah 6 satu tahun mau. satu masa jabatan sendiri ya Kak ya. Sudah 5 tahun, luar biasa. Silakan. Iya benar sekali teman-teman. Jadi ini ruang berbagi kita di akhir Ya. tahun ini ya Mas Andit ya. Untuk Betul. tahun depan kita tunggu info berikutnya dari Ya, kita lihat kakak apa dan kalau mbak kakak. teman-teman memang antusias, senang dengan forum-forum seperti ini, kita sih harapannya banyak yang hadir, banyak yang kemudian ikut berbagi. Kalau ternyata sepi-sepi aja, kayaknya kita perlu cari format yang lain gitu. Tapi kalau ternyata teman-teman bersemangat malam hari ini berbagi, wah kita bisa laporan nih ke Mas Hara Mambalala bahwa ternyata ruang berbaginya rame nih. Ya, jadi teman-teman aktif berbagi ya biar kita bisa laporannya asik. Silakan nggak? Iya terima kasih. Oke teman-teman, kita angkat tema diskusi kita kali ini adalah tentang refleksi. Itu ya Mas Andit ya. Ya, Di tadi bulan Kak Miki ini, belum lengkap perkenalannya, coba perkenalan lagi Kak. Mohon maaf. oh iya, ya anak saya 3, semuanya usia dini. Saat ini kami tinggal di Solo, Ya, teman-teman. Jadi dulu usia kami berapa saja Kak tinggal, anak-anak usia dininya Kak Miki? oke, umurnya 6, belum 6 sih ya. Ya, menjelang 5 menjelang menjelang 6, kemudian menjelang 4 ya, dan 1,5. luar biasa. Dan saat ini kami tinggal di Solo. Dulu kami tinggal di Jepang. Ya, Anak-anak semua numpang live di sana. oke. Itu ceritanya. Terus baru pulang ke Indonesia ini baru tahun kemarin teman-teman. Wah, itu proses adaptasinya itu adalah wow keren gitu. Jadi Oh, kalau keren. saya bilang itu tahun tahun ini tuh gimana ya? Adalah tahun sejak kepulangan kami itu adalah masih tahun adaptasi ya. Betul. Iya, Karena sudah masih setahun ya Kak, tapi hitungannya masih adaptasi ya. iya benar kayak gitu. Baiklah. Hmm, ya.
Oke, bulan ini awal kemarin itu ada ini ya Mas Andit ya, tentang dokumentasi ya yang Ada webinar disampaikan? spesial lapangan Mhm, dokumentasi, betul. iya. Ini teman-teman juga ikut yang di sini? Yang mungkin yang kelas lengkap bisa mengikuti, yang coaching juga, tapi mungkin Mmm. yang homeschooling usia dini spesifik yang satu kelas mungkin tidak mengikuti webinarnya. Tetapi rasanya di kelas homeschooling usia dini juga sudah disebutkan gitu ya, artinya betapa pentingnya untuk melakukan proses pencatatan, pengamatan, journaling dan sebagainya sudah ada beberapa Oh gitu. informasinya juga di ruang kelas ya. Oh, iya iya, heeh, oke. Di ruang member ya Mas Andit ya, ada beberapa materi yang sudah, kami berikan, ada tentang rekaman webinar, podcast, dan e-book gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ini di sini udah sempat nih membaca dan mendengar rekamannya, itu ada apa ya, ada beberapa pointer-pointer banyak sih sebenarnya seperti dengan adanya dokumentasi itu, kita nggak awang-awang gitu ya Mas, bukan Mhm, mengira-ngira, "Oh anakku ini kayak gini deh, kayak gini." Tapi karena dengan pencatatan itu sesuatu yang sifatnya subjektif, akhirnya jadi objektif. ya, Nah, kan kayak gitu. Jadi bukan hanya, kita nggak punya pencatatan, kemudian di akhir itu, "Sepertinya gini deh, sepertinya gini." Hanya bukan insting aja gitu yang bukan dipakai, tapi kayaknya ya Kak iya, Miki. tapi karena ada sebuah pencatatan gitu kan yang kita lakukan, itu sangat membantu banget dan yang namanya pencatatan ini teman-teman, itu memang disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing ya. Ya, Jadi ada yang bisa, melakukan tiap hari. Jadi ada mhm, yang seminggu sekali, ada yang sebulan beberapa kali, modelnya pun beragam, ada yang berupa uraian panjang, seperti kalimat gitu, mhm, ada yang berupa checklist, ada yang berupa bikin pointer-pointer dan yang lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini nanti kita berbagi. Kemudian juga disampaikan, eee, dokumentasi itu nanti ada salah satu bagian ini yaitu refleksi. ya, Nah, refleksi ini ya mirip kayak rapotan gitu ya Mas Andit ya. mhm, Cuman, eee ini untuk kepentingan kita sendiri. Kalau evaluasi itu bisa untuk kepentingan keluar, misalnya kepentingan PKBM atau yang lain, tapi untuk anak oke, usia dini kan masih belum daftar PKBM ya. Jadi betul. kita melakukan refleksi yang dilakukan oleh keluarga. Nah, apa saja sih yang direfleksikan? Nah, itu juga tergantung dari kondisi masing-masing keluarga yang nanti di sini kita akan berbagi dan besar harapan kita nanti teman-teman bisa berbagi gitu. Kalau misalkan nggak bisa open mic, bisa sambil nulis di kolom chat ya Mas Andit ya. Jadi Betul. biar beragam. Oh, ternyata katakanlah keluarganya, ini, isinya kayak gini, oh keluarga yang lain isinya kayak gini, nggak ada benar salah sih di sini ya Mas Andit ya. Betul Jadi sekali. ini kayak, meragamkan gitu, kita tahu, oh ternyata keluarga homeschooling itu beragam, keluarganya si Betul. A itu begini dan keluarganya si B begini, dan Ya, ternyata itu ada. Berarti kalau keluarga saya seperti ini itu no problem gitu, nggak no masalah, problem. seperti itu ya Mas Andit ya. Betul sekali. Gitu. Oke, gimana ini kita lanjut ke pertanyaan pemantik pertama? Mari kita kita sapa dulu buat teman-teman yang sudah hadir nih, seru nih Kak Miki, kita sudah ber-18 malam hari ini. Silakan mungkin teman-teman Oke. ada yang sudah sempat membaca atau menyimak materi pengantar yang ada di ruang kelas yang atau kemudian di ruang berbagi malam hari ini. Kalau ada yang mau bagikan keseruannya, mungkin ada yang mau merespon bisa langsung raise hand atau kemudian sampaikan di kolom chatting bila ada hal yang menarik yang teman-teman dapatkan dari materi-materi pengantar yang sudah disampaikan. Nah, sambil menunggu teman-teman menyampaikan materi pengantar, silakan Kak Miki kita pantik saja malam hari ini dengan pertanyaan pemantik yang pertama. Silakan kita tunggu keseruan proaktifnya ya teman-teman semua. Silakan Kak Miki. Oke, pertanyaan pemantik yang pertama ini adalah tentang manfaat yang udah dirasakan. Oke. Jadi nggak hanya tentang, saat ini, bisa juga Ya. refleksi yang udah teman-teman lakukan, mungkin tahun kemarin ataukah bulan kemarin. Karena memang refleksi ini ya teman-teman, berbeda. Jadi ada yang melakukan tiap bulan, Ya, ada yang melakukan tiap selesai kegiatan, betul. ada yang membaginya tiap 3 bulan, tiap 6 bulan, atau setahun sekali. Oke. Seperti itu. Nah, kalau sudah melakukan itu, adakah manfaat yang ada? Kemudian, apa sih manfaat yang udah dirasakan oleh keluarga? Ya, Nah, kita spesifik bicara soal manfaat dulu ya, teman-teman semua. iya, Nanti manfaat ke dulu. depannya akan ada secara sedikit teknis, caranya dan sebagainya. Kita
ke manfaat dulu. Silakan teman-teman yang mau berbagi, boleh langsung raise hand saja, boleh langsung tuliskan di kolom chatting. Menurut teman-teman semua, apa manfaat dari refleksi yang paling terasa ya ketika kemudian atau dokumentasi ya, refleksi, dokumentasi yang ketika itu sudah dilakukan yang paling kerasa itu apa yang paling paling aduh untung aku refleksi, untung aku dokumentasi. Ya, itu yang kemudian kita mau dengarkan bersama. Kalau Kak Miki, lah ini anaknya kan sudah mulai bertiga nih. Kan dulu kan ada sempat masa-masa sendiri Atar saja, sempat masa-masa sudah gabung Atar Madinah. Nah, sekarang tambah adiknya lagi. Apa yang paling Kak Miki rasakan nih manfaat dari refleksi dengan apalagi ada 3 anak sekarang? Silakan Kak. Iya, Boleh manfaat ngomong yang sama saya teman. rasakan itu adalah yang pertama, eh, refleksi dari si kakak itu yang apa ya, yang hasil dulu-dulu itu kan tersimpan ya. Jadi ketika Oke. saya baca-baca, loh, ada kalanya saya lupa. Wah, ini kan kejadian di adiknya nih. Nah, jadi ketika baca-baca, oh iya ya, saya pernah melakukan seperti itu, pernah berada di kondisi seperti itu. Jadi kayak lebih lebih apa ya, lebih tenang karena tinggal menduplikasi dan melakukan modifikasi pada bagian-bagian tertentu, gitu kan. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya itu saya jadi makin sadar perbedaan dari masing-masing anak gitu, Nah, keunikan dari itu dia. masing-masing anak. Tadi akhirnya saya bisa menyimpulkan ini kok Madinah begini ya, dulu itu seperti ini kakaknya, tapi ternyata anak ini begini. Terus saya lihat omong sama bapaknya, ini Ya. sepertinya Madinah ini kemampuannya 2 kali lipat dari kemampuan kakaknya di umur yang sama ya, gitu kan. Oke. Iya, soalnya kan mungkin karena begini 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 begitu. Jadi tahu gitu perbandingannya. Kemudian yang ketiga itu juga ke saya gitu Mas Andi. Jadi saya bisa melihat, oh ternyata saya dulu tuh zamannya Atar itu saklek banget ya. Wih, 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 saklek. Kemudian semakin anak semakin Apa ada semua 3, teori homeschooling mau dipraktekkan gitu ya, Kak Miki ya mungkin ya. ya maksudnya itu dulu itu ibaratnya masih keras gitu, masih jalur keras gitu. Akhirnya Oke. makin lama makin ke sini itu makin lunak gitu dan makin makin easy, bukan berarti menggampangkan, menyepelekan ya, tapi akhirnya kami jadi tahu, oh ini loh sebenarnya yang poin yang penting itu. Jadi lebih Oke. lebih menikmati, lebih easy gitu. Lebih santai ya jadi ya. Hmm. Oke, menarik itu. Jadi itulah manfaat dari refleksi yang dirasakan oleh Kak Miki. Kalau teman-teman bagaimana? Silakan langsung disampaikan saja. Bagi yang mungkin belum, kira-kira juga boleh menuliskan harapannya sih, berharapnya nanti kalau refleksi saya bisa gini-gini-gini. Nah, itu juga boleh tuh teman-teman karena itu bagian dari manfaat yang mungkin bisa kita bagikan bersama. Wah, ini sudah ada 2 nih yang sudah berkomentar di kolom chatting. Silakan Kak Miki bisa dibacakan. Oke, jadi dari Kak Jet, manfaatnya yang terasa itu, wah pernah selamat di kondisi itu ya. Oke. Iya, Saat iya, iya. ngerasa semangat lagi kendor, pas baca ulang jadi semangat lagi. Ah bener, jadi ketika ingat itu, wah iya masa-masa ini itu akan berlalu, masa sulit akan berlalu. Iya, Ya, masa memang bener ya. masa itu tuh maksudnya masa sulit gitu ya, maksudnya apa, penuh dengan keseruan dan sebagainya. Tentu tiap keluarga punya keseruannya masing-masing ya, ada keluarga yang mungkin nomaden berpindah-pindah, ada keluarga yang mungkin anak-anaknya lahir dalam jarak yang dekat, ada yang mungkin punya apa ya, kondisi struggling secara finansial dan sebagainya. Itu bisa menjadi sebuah cerita-cerita yang menarik dari masing-masing keluarga. Terima kasih Kak Jen sudah berbagi. Ini dari kami ini nih, silakan. Oke, dari Kak Winnie, baru bergabung di Rumah Inspirasi sekitar 1 bulan, wah 1 bulan. Mantap. Tapi sebelumnya sudah banyak melakukan dokumentasi berupa foto. Ah iya, foto memang salah satu bentuk dokumentasi, Kak. Ya. Tapi sebelumnya saya belum paham ini aspek apa semenjak mendengar penjelasan dari Kak Miki tentang ini ya, piramida berarti bulan lalu ya. Jadi lebih mudah memetakan mana aspek yang kurang. Ah iya, jadi ini kayak tahu gitu ya gambaran peta anak gitu. Oh, ternyata anak ini kelebihannya di sini, kekurangannya di sini. Berarti yang kurang saya sebagai orang tua perlu melakukan apa nih? Berarti kalau dia sudah mampu di sini berarti ya bisa move atau ganti atau masih stay dulu seperti itu ya Mas Andit ya. Betul. Mantap. Terima kasih Kak Winnie. Kemudian ini dari Kak Erika. Jadi tahu tracking perkembangan anak dari yang awalnya nggak bisa, ternyata di tahun ini sudah mahir, apalagi punya Nah, anak beragam.
Ya. Jadi seperti yang Mbak Miki bilang, ada keunikan setiap anak. Jadi enak buat mencari celah membersamai anak dengan karakternya yang berbeda-beda. Buat ibunya jadi terlihat nyata. Oh ternyata aku nggak ngapa-ngapa, aku bukan nggak ngapa-ngapain Ita. Oke. Ternyata berkegiatan juga dengan anak walaupun nggak maksimal banget atau di luar dari target. Iya memang ya. Jadi memang kadang-kadang itu pada waktu refleksi kita nggak hanya menemukan yang baik-baik ya Mas Andit ya. Kadang Nah, loh lah kok gini. Tapi at least itu bukan bukan hanya hasilnya aja yang dilihat, tapi betul. ada proses. Oh ternyata aku udah melakukan kegiatan ini loh, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, wis gak apa-apa. Ya, Gitu. biasa, mantap. Kemudian ini juga dari Kak Dita. Bener banget dengan adanya dokumentasi, kita jadi tahu perbedaan anak satu sama anak kedua. Dan kita nggak bisa menyamaratakan kemampuan anak karena tiap anak itu berbeda. Iya, jadi itu manfaat yang udah dirasakan oleh teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah berbagi. Silakan dong kalau masih ada yang mungkin mau sedang menuliskan manfaat yang dirasakan, karena semakin kita berbagi banyak manfaat, mudah-mudahan teman-teman jadi semakin semangat untuk melakukan pengamatan, melakukan dokumentasi, sesederhana apapun dokumentasinya, itu yang akan membuat menjadi terasa lebih asik lagi di dalam proses homeschooling. Oke, Kak Miki, nggak apa-apa, kita masuk ke pertanyaan mati kedua sambil teman-teman mungkin sekarang ada yang sedang menjawab pertanyaan pertama, nggak apa-apa. Kita masuk yang kedua, karena masih terkait juga. Oke, Ya, kita masuk ke pertanyaan pemantik yang kedua ini tentang ini ya, pembuatan. ya, Jadi teknik. kalau di keluarga teman-teman tentang teknik ini refleksinya itu dilakukan kapan? Ya. Apakah tiap selesai kegiatan itu? Jadi ada model refleksi kecil-kecil gitu misalkan, oh habis ini misalkan ya, habis bikin proyek apa kapal gitu kan. Ya, Kemudian orang tua merefleksikan, ini tadi prosesnya anak udah bisa bikin 60%, yang 40% oke. masih dibantu. Terus, oh ternyata ini anak masih kesulitan di membuka selotip kemudian Betul. menggunting gitu. Misalnya kayak seperti itu ya. Mm, Ataukah di model yang lain. Jadi model yang lain itu misalkan keluarga udah menyiapkan, kalau saya Mas Andit ya, mm, saya pakai sistem checklist, jadi udah oke. 2 tahun ini. Jadi checklist ini itu ada enggak tiap enggak apa ya, enggak tiap minggu, enggak tiap hari saya buka, tapi memang saya Oke. buka berkala. Oke. Ada kalanya saya berada di situasi yang sangat repot, Mm, akhirnya enggak kebuka. Jadi mm, kebukanya hanya sebulan sekali pun ada. oke. Nah, karena itu adalah sistem checklist, jadi saya lihat kembali itu, oh ternyata ini udah bisa kelampaui. Kemarin ini bulan kemarin udah bisa tuh, jadi saya tinggal Oke. checklist-checklist. Dan tahun ini saya berada di situasi yang ini Mas Andit. Untuk pendokumentasian itu sangat simpel, saya nggak menguraikan. Karena Hmm. memang tenaganya nggak ada dan waktunya Oke, juga baiklah. mepet. Jadi saya pakai checklist-checklist. Kalau tahun kemarin itu selain checklist saya masih bisa menguraikan. Mm, Nah, seperti itu. Nah, ya, itu kalau di kondisi keluarga kami. ya. Nah, kalau di keluarga teman-teman seperti apa? Silakan. Silakan teman-teman berbagi momennya ya, momen refleksinya biasanya Mm-mm. seperti apa? Apakah setelah berkegiatan langsung didokumentasikan, atau mungkin setiap malam gitu ya sambil refleksi jurnal syukur dan sebagainya, melakukan refleksi, atau mungkin ya itu secara bulanan, atau malah sporadis tidak tentu, atau kemudian ya udah habisin di akhir tahun deh gitu ya, kemudian kita melakukan refleksinya di akhir tahun. Silakan teman-teman semua, ada yang mau berbagi mengenai momen refleksi Anda, biasanya dilakukannya kapan? Apakah di kapan gitu ya, apakah setelah kegiatan langsung dan sebagainya. Silakan, kita tunggu. Ada yang mau langsung resign juga boleh lah teman-teman semua. Mungkin kalau menuliskan belum sempat kekirim, kemudian tidak belum sempat disampaikan, mau resign juga boleh. Karena ini saya lagi ruang berbagi ya, ruang berbagi itu artinya kita sangat membutuhkan teman-teman juga ikut berbagi proses keseharian yang dirasakan di dalam kesehariannya. Ya, silakan teman-teman semua. Karena sejujurnya nih, kalau saya boleh boleh melengkapi sedikit, teman-teman sangat beruntung sekali kalau sudah ikutan, katakanlah mungkin sebagian di sini sudah ada yang ikut di kelas manajemen keseharian homeschooling, lalu kemudian dilengkapi dengan homeschooling usia dini. Itu sangat beruntung sekali karena sudah
mendapatkan sebuah contoh-contoh dokumentasi. Saya dulu, kebetulan anak sudah usia 14 tahun dan 11 tahun, yang remaja-remajanya itu nggak pernah kepikiran dokumentasi. Untungnya kami cukup rajin foto-foto, Kak Miki. Foto-foto naikin ke Oh sosmed ya. gitu ya, sekedar buat sebagai reminder kami pernah berkegiatan di sini. Tetapi proses pertumbuhan, apalagi ada kartu sensori dan sebagainya, itu mah boro-boro nggak kepikiran. Yang penting survival aja, anak makan, tidur aman, tenang, nah, udah jalan. Mereka buat kami pribadi merasa bahwa katakanlah kedua anak ini bukan tipe yang rasanya ya, kami kalau lagi refleksi itu kayaknya nggak pernah ya dia mohon maaf nangis guling-guling gitu, tantrum gitu. Nah ini kan menjadi hal-hal yang sebenarnya bisa jadi pengamatan dan catatan. Andai kata itu terjadi, penyebabnya apa dan sebagainya. Wah kalau sekarang mah buka ruang berbagi, ilmu-ilmu sudah banyak, apalagi nanti kayaknya nih, wah di homeschooling usia dini akan ada limpahan kartu sensori step berikutnya, rasanya lagi dipersiapkan oleh Inspirasi, lebih asik lagi menjalani homeschooling usia dininya. Oke, Kak Jet, silakan kenalkan diri Anda, domisili, usia anak, dan kapan biasanya Kak Jet melakukan proses refleksi. Kita fokus di waktu dulu ya, nanti kita masih banyak pertanyaan pematik lanjutnya. Silakan Kak. Oke. Malam Mas Andit, Kak Miki. Malam. Kalau kami, nama saya Jet, tinggalnya domisilinya di Depok. Ya. Anaknya sekarang usia 6 tahun. Oke. Tadinya sih kami saya suka mendokumentasikan tuh harian gitu. Jadi lebih nyatet, ini sebenarnya mencampur-campur antara jurnal syukur, terus apa yang udah kejadian. Kalau lagi energinya banyak, tulisnya panjang kali lebar kali tinggi ya, semuanya deskripsi. Novel satu ya, langsung. Iya, tapi kalau misalnya ternyata energinya nggak terlalu banyak, lebih kayak ke pointers apa yang tadi udah dilakukan, itu nanti jadi pengingat berikutnya tuh apa aja yang mesti ditulis dan apa yang terjadi gitu kan. Nah tapi ada ternyata waktu pernah ikut satu sesinya Mbak Lala cerita, itu karena kita nggak semua energinya banyak kan setiap hari gitu, jadi benar-benar ternyata kejadian gitu. Minggu lalu kami gantian sakit gitu, dan beneran nggak kepegang seminggu, terus kayaknya rasanya aduh bimbang, galau, apalah yang terjadi gitu ya. Ternyata hal-hal yang kayak kalau di grup coaching itu membantu sekali. Setiap hari Senin Mas Aar tuh nanya gimana kabar homeschooling gitu, dan itu ternyata juga jadi sarana buat kami nulis gitu, untuk cerita apa yang terjadi seminggu itu apa gitu, dan itu membantu banget. Jadi beneran, jadi setelah saya nulis di situ jadi bisa di forward ke diri sendiri gitu ya, apa yang sudah terjadi, dan bisa kelihatan gini, oh iya ya ternyata meskipun sakit juga ada hal-hal yang bertumbuh, misalnya kayak empati gitu, terus merasa kayak gimana titik nadir semua orang dalam satu keluarga tuh apa gitu kan, dan bagaimana kami menyikapinya, dan terus bagaimana ternyata sakit juga ternyata jadi ground zero juga buat kami gitu. Itu jadi yang kami lakukan misalnya kami ke Mas Andit. Terima kasih Kak Jet sudah berbagi. Pros dulu dong buat Kak Jet. Jadi paling nggak 1 minggu sekali ya Kak Jet dengan memanfaatkan pertanyaan pemantiknya Mas Aar yang suka disampaikan di grup coaching setiap hari Senin pagi ya, dengan berbagai tema dan sebagainya. Itu lumayan ya, jadi kita ngapain ya seminggu ini ya, yang terkait dengan mungkin tema yang disampaikan maupun dengan yang lain, karena kan pertanyaannya Mas Aar terbuka. Bagaimana keseharian homeschooling? Lumayan. Oke, wah sudah ada yang menulis di kolom chatting nih, Kak Miki. Silakan bisa dibacakan. Oke. Ada dari Kak Dita ya? Ya, betul. Oke, jadi setiap kegiatan didokumentasikan. Wah, keren. Masih nggak rapi sih, harusnya dimasukkan ke Instagram untuk jadi portofolio, tapi suka males uploadnya. Sekarang aku di memori HP, I feel you banget Kak Dita, sama saya juga begitu kok. Ya sama, tapi memang ada masanya seperti itu ya Mas Andit ya, kadang kita memang kondisi itu naik turun ya, tergantung kondisi kita ibu juga, ada kalanya memang staminanya lagi down, ada kalanya kesibukan yang selain anak itu banyak banget, jadi lupa gitu. Nah kalau misalkan udah lupa nih, kalau saya
saya lihat lagi sih, ada kalanya itu udah nggak mood banget untuk upload Mas Adit. Kalau udah nggak mood banget untuk upload, ya udah Ya, nggak apa-apa sih. Yang penting saya checklist yang tadi itu saya pegang. betul. Nah, jadi nggak apa-apa juga gitu. Ya. Kemudian untuk Kak Maria, kalau kebetulan ada waktu luang, langsung refleksi. Iya, Oke. cakep nih. Kalau Oke. belum sempat, disiasatinya dengan kegiatan yang penting, pasti akan langsung foto dan video. Wah, iya, Oh, iya. ya. Wah, Ini sangat membantu mengingatkan kejadian saat itu sehingga saat ada waktu refleksi akan sangat membantu. Wah, iya ini sama yes. banget. Memang kadang gini ya Mas Andit ya, kita lupa gitu momen itu apa. Mm-mm. Anak ini udah ngapain sih? Tapi ketika kita buka memori HP ya Mas Andit, apalagi Betul. ketika lihat foto, oh iya ya. Ini Ya. dulu kan begini. Jadi lihat foto itu teringat gitu akan peristiwa itu. Seperti itu. Walaupun ini kadang fotonya itu udah sebulan, 2 bulan yang lalu, itu Mm-mm. masih bisa direfleksikan juga. Masih bisa. Benar. Kemudian juga dari Kak Fardani, momennya langsung didokumentasikan. Oke. Karena kalau nanti-nanti biasanya kelupaan. Iya memang ini. Mm-mm. Apalagi anak udah mau 3 tahun, yang pertama umur 6, yang kedua 5. Oh anak udah mau 3. Wah Ya. iya. Wah berarti hampir sama kita ini ya Kak ya. Oke. Wah ini Bumil 15 minggu. Masya Allah. Sehat-sehat selalu ya Kak ya. Lancar-lancar sampai persalinan nanti. Yang penting ada dokumentasi sekecil apapun untuk muhasabah perbaikan di akhir bulan. Ini bener banget. Saya jadi ingat Mas Arkit. Dulu Mm-mm. ketika zamannya si ini ya, mau punya anak kedua, Oke. itu saya memang udah kayak feeling gitu. Wah ini sepertinya proses dokumentasi nggak akan sekompleks teater karena udah punya 2 anak. Jadi waktu itu saya nyiasatinya adalah dengan bikin checklist. Jadi poin apa yang saya ini kan itu sebisa mungkin saya bikin pointer-pointer. Jadi nanti apabila ada yang bertambah di tengah jalan gampang tinggal ditulis aja di situ. Ya. Nah di zamannya ini anak ketiga ini nih, Apa itu itu? saya juga pakai checklist. Oh, pakai checklist juga. Oke. Tapi sangat sederhana. Oke. Maksudnya itu nggak ada uraian sama sekali. Kalau cuma adanya juga foto sama video seperti yang tadi Kak Maria lakukan itu. Jadi ada kalanya kalau misalkan tenaga lagi banyak, oke, saya nitip di Instagram. Kalau misalnya udah lagi nggak mood, ya udah nggak saya lakukan. Saya nggak paksa. Tapi ada checklist lah yang minimal saya pegang. Begitu. Kemudian kalau dari Kak Erika ini, setiap kegiatan didokumentasikan, tapi biasanya disortir dan direfleksikan sebulan sekali. Kalau ada poin yang harus dicatat, nulis di note HP, tetap dirapel sebulan sekali ditulis di buku jurnal masing-masing anak, kadang langsung nulis di template fotofolio. Ya ini Mbak Erika ini termasuk ini Mas Andit ya, kalau saya lihat ini rajin banget menjurnal bersama anak-anaknya. Anak-anaknya ini umurnya juga sekitar 6 gitu ya, hampir udah tua sama saya. Memang anaknya udah sering diajak menjurnal gitu. Kemudian untuk Kak Susi saat berkegiatan foto dulu. Itu pun pas ingat kalau nggak ada dokumentasinya saat berkegiatan bareng anak, kelupaan, sadarnya pas udah selesai. Ya lupa nggak ke foto. Aduh sama. Hasilnya saat ditanya pasangan, iya bingung jawabnya apa, kegiatannya apa aja ya. Iya, ini juga kejadian banget. Tapi memang ada kok kita di masa-masa seperti itu. Jadi gimana nih kalau nanti bisa tanya Mas Andit ya, kalau nanti Mas Andit bisa berbagi juga ya. Zaman dulu yang nggak ada dokumen, nggak ada tulisan, tapi ada cuman foto dan ada kalanya kelupaan foto ya Mas Andit ya. Saya juga sering banget kelupaan foto kayak gitu, tapi ya udah. Ya, yang seru itu sebetulnya bukan kelupaan foto, Kak. Jadi kita sudah foto. Nah, namanya handphone ya sebagai sebuah alat yang punya keterbatasan, tiba-tiba hang. Wah, hilang sudah sebagian dokumentasi, ikhlaskan. Nah, makanya sekarang kalau saya boleh kasih tips, kami menggunakan Telegram, Kak. Jadi ada aplikasi Telegram yang kebetulan untuk menuju cloud base-nya itu tidak terlalu sulit, cukup simpel seperti WhatsApp, hanya saja lebih ringan dan sebagainya, dan bisa dibuka di komputer lebih mudah daripada kalau WhatsApp kan harus sinkronis segala macam. Telegram itu sudah terkoneksi, udah bisa langsung dilakukan, dan sampai hari ini masih menjadi sebuah metode penyimpanan dokumentasi yang cukup asik buat keluarga kami karena
Karena begitu ada kegiatan, misalnya sore ini tadi habis nganter anak pertama latihan renang, udah saya langsung foto, langsung upload, latihan tanggal sekian, dah, udah gitu. Jadi nanti suatu hari Oh, amit-amit gitu ya, tiba-tiba kemudian saya harus menghapus semua foto karena HP-nya sudah kegendutan file gitu, udah mulai lemot dan sebagainya, saya sudah ikhlas gitu karena saya udah tahu yang penting-penting udah ada di Telegram dan karena dia cloud base sampai hari ini mudah-mudahan baik-baik saja gitu ya. Walaupun sebenarnya cloud base juga ada resikonya, kita nggak pegang servernya dan sebagainya, tetapi itu sangat membantu ketika apalagi suatu hari ganti perangkat gitu ya Kak, kita ada perkembangan teknologi ganti perangkat dengan aplikasi Telegram, begitu pasang lagi langsung bisa akses lagi. Jadi itu salah satu tips saja Kak. Jadi ya buat teman-teman yang yang HP-nya sampai full, hati-hati. Amit-amit kecemplung gitu ya. Amit-amit keselip, hilang, ketinggalan dan sebagainya. Jadi kalau bisa dicicil ke cloud base, walaupun kita belum menuliskan apapun, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Begitu ya. oh, Terima oke. kasih sudah berbagi. Kita langsung Makasih. masuk ke, wah ini seru nih. Uh, Pertanyaan ketiga nih, silakan. Oke, pertanyaan ketiga ini tentang isi ya. Nah, Jadi, yang direfleksikan apa aja nih? Soalnya ya, tiap keluarga beda, tergantung dari betul. value ya. Ada keluarga itu yang saya tahu itu saintis banget, Mas Andi. Jadi kegiatan anaknya itu memang kegiatan percobaan ilmiah gitu. Walaupun anaknya masih usia dini gitu, Ya. karena memang basicnya beda, basic orang tuanya saintis gitu kan. Pastinya punya misi dan visi pendidikan tersendiri. Nah, pastinya beda dengan keluarga saya, keluarga Mas Andi, dan keluarga teman-teman yang lain. Gitu. Ya. Nah, Silakan teman-teman, apa yang didokumentasikan untuk anak-anak usia dininya khususnya ya? iya. Silakan langsung berbagi saja di kolom chatting. Kalau saya pribadi, jujur Kak, saya nggak melakukan itu dulu. Mungkin nanti tahun depan ketika diberikan kesempatan sudah kembali menjadi ayah dari usia dini, mungkin istri saya akan jadi jauh lebih rajin gitu ya. Apalagi udah ada checklist pertumbuhan anak di Rumah Inspirasi bisa diunduh gratis, terus kemudian ada Iya. kegiatan dari bayi, dari anak usia 2 tahun ke atas, ada Iya. aneka workbook sih sebetulnya, belum ke lapbook ya, lebih ke workbook, ada flashcard. Banyak banget sebetulnya materi yang bisa kita manfaatkan di Rumah Inspirasi, udah one stop shopping lah teman-teman, mendaftar satu kelas dapat banyak, belum nanti nih kartu sensori, wah bakal banyak sekali yang bisa kita pelajari. Nah, dulu jujur Kak, saya tidak punya kategori. Kalau teman-teman masih belum ada yang menulis, silakan. Kalau Kak Miki gimana? Oke. Yang lagi Kalau menjadi prioritas saat ini, silakan. kalau saya yang pertama itu dari tumbuh kembangnya, Mas. Contoh dari status gizi. Jadi tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Saya lihat, oh ini anak tinggi badannya bertambah, kan seneng ya, walaupun itu kelihatannya ini anakku kok pendek, tapi ngelihat ini, oh bertambah kok walaupun itu cuma 1 senti gitu kan. Tapi kan ada catatannya gitu. Kemudian juga semua kompleks ya, jadi tumbuh kembang itu ya mulai dari status gizi, sensori motorik, kemudian dari kognitif, dari kemampuan bahasa, interaksi sosial, kemudian hubungan dia sama saudara, sama adik, sama kakaknya kayak gimana, kemudian juga value yang kami ini ya, kayak kalau kami itu keluarga kami bukan termasuk tipe keluarga yang memberikan banyak konten materi secara umum, Mas Andi. Oke, Jadi materi contohnya apa nih? nih, Materi kognitif ya maksudnya Kak? Ya, materi kognitif contohnya. Kalistung gitu maksudnya kan? Kalau yang Kalistung itu saya ngasih, Mas Andi. Maksudnya konten ini itu yang bertema seperti pelajaran di TK itu loh. Itu kan ada yang misalkan ada, mungkin teman-teman juga ada ya keluarga homeschooling yang melakukan ini. Jadi misalkan nih minggu ini kegiatannya adalah tema alat transportasi, nanti minggu depan adalah alat pertanian, kemudian minggu depan adalah tata surya, mungkin seperti itu. Tapi keluarga saya tidak melakukan seperti itu, teman-teman. Keluarga saya lebih simple gitu. Saya lihat ini anak-anak gimana kemandiriannya. Jadi ini toilet trainingnya gimana, udah bisa makan sendiri belum, udah bisa pakai sepatu kok masih kuali aja. Ya memang masih belum ini ya, masih belum tuntas lah itu sensorinya. Kemudian juga saya lihat dari habit training ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dia bisa, kemudian juga dari apa ya, value agama. Karena ini untuk konten itu materi itu ya saya masukkan hanya yang materi agama.
Jadi kalau misalkan itu cerita para nabi, kemudian rukun iman, itu saya masukkan dan memang saya yang bikin. Nah, tapi kalau yang berurusan dengan masalah dunia, masalah lingkungan Oke. sekitar itu, saya following kiddos, jadi ngikutin Oke. anak-anak, gitu. Terima kasih Kak Miki sudah berbagi apa yang didokumentasikan, direfleksikan di dalam keseharian homeschoolingnya. Ini sudah ada satu nih dari Kak L nih, silakan Kak Miki. Oke, dari Kak El nih, kalau saya masih pakai buku KIA karena masih di bawah 5 tahun. Oh iya, itu lumayan lengkap juga. Dan Ya. tambahan checklist tumbuh kembang dari Rumah Inspirasi yang ini ya, Slow and Steady Get Me Ready. Ini memang bagus ya, karena saya masih struggling di diri sendiri, jadi nyari yang simple. Iya Kak El, I feel you banget. Apalagi ketika saya zamannya si Atar itu, saya juga dalam proses pencarian jati diri, karena ternyata walaupun anak itu sesuatu yang kita tunggu-tunggu ibaratnya, ketika dia lahir, banyak banget adaptasi yang perlu kita lakukan sebagai seorang ibu. Belajar MPASI lah. Belum lagi apabila kita punya masalah inner child ya, masalah luka-luka zaman dahulu gitu. Belum lagi ngurusin rumah dengan kedatangan anak gitu, kadang-kadang ya perlu manajemen ngatur waktu lagi. Ya. Kemudian belum lagi hubungan dengan pasangan dan keluarga besar. Wah, itu I feel you banget deh. Benar. Kemudian dari Kak Erika, aku juga meninggalkan tema jujur lelah membuat lesson plan. Seringnya spontan, anak suka apa diobrolkan mau gimana. Iya, I feel you banget ini Kak Erika. Karena memang saya dulu ada di masa ketika zaman si Atar itu Mas Andi. Masih Atar anak satu itu saya bikin lesson plan. Kemudian lahir tuh si Madinah. Wah, udah nggak cocok nih. Apalagi saya lihat karakternya si Atar, dia itu lebih ini ya. Dia sukanya beda. Saya udah nyiapin gitu. Ternyata dia maunya yang ini. Waktu di awal-awal. Kemudian akhirnya saya insaf nih. Insaf. Kemudian terus akhirnya saya ngikutin dia gitu. Dia maunya apa, oke lah. Malah akhirnya yang bikin kami amazing itu contohnya ini Mas Andi di bagian keagamaan gitu ya. Keagamaan ini itu saya merencanakan baru menyampaikan kepada dia itu nanti ketika umur usia sekolah. Tapi lah kok ternyata udah duluan dia tanya kayak gini tentang meninggal itu loh. Terus dia dengan santainya, nanti kalau Umi meninggal itu kan berarti ada peristiwa apa Kak Miki kalau boleh gitu, berbagi? Kalau boleh berbagi sebelumnya kira-kira ada peristiwa apa sampai kosakata meninggal ini untuk Atar yang usia 5 tahun ini dia pakai gitu? Iya, karena kakeknya yang laki-laki semuanya udah meninggal. Jadi dia tanya ini terus gimana? Ya itu dikubur di dalam tanah. Kemudian akhirnya di situ saya masuk bahwa setiap manusia akan meninggal. Pertama dia nangis, Mas. Jadi gitu. dia budrek, dia marah. Kamu juga akan meninggal. Enggak boleh. Gitu kan dia nangis, tapi lama-lama dia nyantai aja. Bahkan si Madinah, ya udah nanti kalau Umi mau meninggal belikan aku parfum dulu ya sebelum meninggal. Ini nyata banget. Nanti aku kalau udah itu kemudian pindah ke dari alam barzah ke alam akhirat, nanti aku beli pesawat dulu ya. Loh kenapa? Ya soalnya aku nggak bisa terbang, nggak punya sayap. Oh iya, jadi banyak percakapan yang lebih cepat gitu. Ternyata gimana ya Mas ya? Kita merencanakan, tapi ternyata kondisi itu berbeda. Nah, seperti itu jadinya. Gitu loh teman-teman semua, masa cuma kita-kita aja nih yang berbagi cerita. Silakan teman-teman semua yang mau berbagi cerita. Seru ya, jadi ajang ruang berbagi ini sangat boleh dijadikan ajang sharing, curhat, berbagi apa yang sedang dirasakan dan sebagainya. Siapa tahu dengan saling sharingnya kita jadi bisa bermanfaat, karena biasanya memang masa-masa usia dini itu khususnya mungkin bagi para ibu khususnya, apalagi ibu-ibu yang sebelumnya biasa berkarya gitu ya, yang sebelumnya bisa melakukan ini itu dan sebagainya, tiba-tiba aku ingin berbuat sesuatu tapi energiku habis bersama anak-anak. Itu bisa jadi suatu hal yang dibagikan dan menarik. Dan tadi poin menarik dari Kak Miki adalah orang tua bisa berencana, namun kadang-kadang anak yang menentukan gitu ya Kak. Kita menyesuaikan apa yang kemudian anaknya lebih minati daripada orang tuanya maksa anaknya nggak mau, terus akhir malah nggak dapat dua-duanya. Kadang-kadang memang kita orang tua ya kemudian perlu lebih menyesuaikan. Wah, ini sudah dapat tulisan menarik nih dari Kak Maria. Silakan Kak.
Oke. Dari Kak Maria, dapat catatan dari Mas Aar ya. Ya. Data yang bisa didokumentasi, ya data fakta kayak tinggi badan, berat badan, data imunisasi kapan, kemudian pertama kali bisa berjalan. Wah, ini memang momen banget ya, daftar Betul. pocket yang dikuasai anak-anak, daftar lagu, daftar buku yang dibaca, kemudian kegiatan anak, kegiatan yang menurut orang tua penting. Nah, ini memang kegiatan apa yang penting itu juga tergantung dari masing-masing keluarga ya Mas Adit ya. Jadi Betul sekali. sangat luas sekali. Kemudian pencapaian pertumbuhan ada yang objektif seperti menang kejuaraan atau tafsir kita akan apa yang dilakukan anak. Iya, memang benar. Catatan dari orang tua, apa yang terjadi pada anak, apa yang bertumbuh, apa yang masih bisa ditinggalkan, apa yang belum optimal. Kemudian opsional pendapat anak pada suatu kegiatan tertentu. Iya, kadang ditambah catatan-catatan kejadian yang mungkin ada lucunya, ada sedihnya. Ya. Tapi bisa lengkap kalau lagi energi cukup. Kalau lagi energinya lagi low, diambil yang paling ringkas. Nah, saya sebenarnya pengen tanya juga ini ke Kak Maria ini ya. Ya. Pernah nggak Kak Maria itu ketika refleksi ya, ini kayak ini tadi, ada kegiatan yang penting. Nah, kalau di keluarga Kak Maria kegiatan penting apa yang sangat menarik yang udah dilakukan anak gitu, kemudian direfleksikan ada hasil yang bikin, wow ini golden moment banget gitu. Ingin tanya saya ke Kak Maria nih kira-kira bisa optimis nggak ya? Atau nulis di chat juga boleh. Sambil kita tunggu, silakan Kak Maria kalau mau raise hand untuk kemudian ngobrol bareng juga bisa. Teman-teman juga masih kita tunggu ya apa hasil mungkin yang mau dibagikan malam hari ini sesuai dengan apa yang Kak Miki sudah sampaikan. Kita bisa masuk Kak Miki ke pertanyaan pemantik yang keempat. Oke, pertanyaan pemantik yang keempat ini ketika kita merefleksi, kemudian ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan gitu. Nah, hasilnya itu bikin kita sedih ataukah bikin kita merasa bersalah gitu atau bikin kita merasa kecewa gitu. Itu tentang apa dan bagaimana teman-teman menyikapi? Ya, silakan. Kadang-kadang kita menemukan itu dan biasanya sih menemukan ya karena hidup ini bergerak sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa, bukan apa yang kita rencanakan. Kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi di luar rencana dan bisa jadi refleksinya adalah malah memancing kesedihan gitu ya. Wah ternyata nggak berhasil, apalagi mohon maaf di dunia medsos terus kita ngelihat Instagramnya Kak Miki, aduh Kak Miki udah bisa macam-macam itu, anakku belum misalnya gitu ya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan teman-teman semua di dalam menyikapi proses-proses refleksi yang mungkin ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah, silakan teman-teman bisa berbagi di kolom chatting. Ada yang mau menjawab, silakan langsung raise hand saja. Saya dulu itu kalau mau berbagi sempat ada satu momen sih Kak, walaupun kemudian tidak menjadi belum dicatat reflektif seperti sekarang ya. Saya ingat banget ada satu momen dan itu merubah pandangan saya terhadap dunia pendidikan usia dini pada saat itu, yaitu ketika saya melihat anak saya udah usia 5 tahun tapi bacanya masih belum lancar. Dan saya terprogram oleh orang tua saya, katanya dulu Andito ini sudah 4 tahun ini sudah bisa baca. Terus dilalah tetangganya anak saya itu waktu kita tinggal ada anak yang kurang lebih usianya selisih 8 bulan dari anak pertama, itu udah bisa baca, udah cacicus apa segala macam dan peer pressure yang saya rasakan membuat saya waktu itu sempat melakukan sebuah tindakan yang sampai hari ini masih saya sesali gitu ya, yang membuat anak saya menangis, saya sempat memaksa supaya bisa membaca, bahkan sampai mengancam dan sebagainya. Tapi di situ tiba-tiba hati saya seperti dibetikan, nggak gini nih caranya. Terus habis itu saya lepaskan saja, saya sudah tidak lagi mempermasalahkan bisa baca atau enggak, udah yang penting anak saya nggak mau melihat anak saya tertekan seperti itu, saya loskan saja walaupun tetap distimulasi ya Kak Miki ya, tetap dapat cerita apa segala macam sampai suatu hari tiba-tiba anak pertama ini kecekikikan sendiri gitu ya, ketika komik Doraemon ini tiba-tiba dia ketawa kemekelan gitu. Kenapa? Ci, ada apa gitu kok kamu ketawa-ketawa? Ini ya Nobitanya gini. Coba sini lihat, lihat bukunya, ternyata benar loh. Di situ kemudian coba ini bacanya apa? Terus dia baca. Sejak itu dia bisa membaca sampai hari ini. Artinya ternyata begitu saya merefleksikan
saya kan sedih gitu ya, kecewa dan Iya. katakanlah yang saya harapkan, tapi ternyata anak saya mencapai sebuah lompatan yang Mm-mm. menurut saya cukup gitu, dan saya bersyukur tidak melanjutkan katakanlah Mm-mm. sisi parenting saya yang dulu itu untuk Iya. kemudian hal-hal yang lainnya, dan ternyata Eh, itu ya saya tidak terapkan ke adiknya, malah kemudian adiknya bisa berkembang dengan lebih baik dan sebagainya. Oke, itu akan saya lakukan nanti tahun depan kalau kemudian sudah datang lagi anak yang ketiga. Gitu kami isi. Selamat, iya. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi? Ya, kami mungkin juga sedikit bisa diceritakan apakah memang ada Kak momen-momen kami dapat kok tidak sesuai ya dengan yang diharapkan. Ada, Oh, ada ya? terutama ketika lahirnya anak kedua itu ya. Waktu itu ketika Atar masih single, kemudian saya hamil anak kedua itu, saya ada pikiran yang berat, aduh gimana nanti kalau saya sama si Atar itu nanti nggak bisa bagi bagi ini, nah, kemudian dia nanti pikiran gini. Jadi ketika saya marah sama si Atar, pada waktu itu adiknya udah lahir, saya merasa kayak saya tuh salah banget, kok bisa kok saya tuh bodoh banget. Ya. Dan tiap kali saya melakukan kesalahan ke Atar, misalnya saya marahin dia, saya bentak dia, itu saya tulis. Dan malah gimana ya, ketika saya baca lagi kok saya jadi perasaan saya kok makin berat gitu. Oke. Akhirnya di situ saya menemukan titik gitu. Ya memang kejadiannya udah kayak gini. Emosi ini nggak bisa saya tolak gitu. Oke. Jadi saya mulai menerima gitu, kalau misalkan ini anak akhirnya berantem sama adiknya, saya nyoba dulu ke saya gitu. Jadi lebih banyak ke menenteramkan diri, karena banyak sekali kejadian-kejadian. Saya masih struggle di masalah manajemen emosi, Mas Andit. Oke. Jadi banyak sekali kejadian yang di Atar itu saya merasa menyesal banget, tapi justru seperti yang Mas Andit sampaikan tadi, belajar. Karena dari apa yang saya lakukan ke Atar itu akhirnya saya lebih soft, merasa lebih soft ke anak yang nomor 2, apalagi yang nomor 3, Mas Andit. Oke. Lebih soft banget. Jadi memang kadang-kadang kasihan ya. Anak pertama itu memang benar-benar jadi guru ya. Iya, Jadi betul. buat kita orang tuanya untuk Betul. Anak pertama itu betul-betul guru yang luar biasa buat kita para orang tua. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus mengambil pelajaran dari keseharian bersama anak-anak kita. Itulah fungsinya refleksi, dan mari kita coba kita dengar dari Kak Dita. Silakan Kak, sebutkan domisili, usia anaknya. Apakah pernah Kak Dita dalam proses refleksi melihat kok tidak sesuai dengan yang saya harapkan, dan bagaimana cara Kak Dita merespon itu? Silakan Kak. Selamat malam Kak Dito dan Kak Miki. Mohon maaf kalau ada suara ribut-ribut anak-anak. Berarti benar anak usia dini. Mantap. Lanjut. Iya, mau sharing aja pengalamannya Kak. Jadi waktu anak yang pertama saya itu perkenalkan diri dulu Kak Dita. Oh iya, maaf ya. Saya Dita, ibu dari 2 anak. Yang pertama anak saya perempuan, usianya 4 tahun. Yang kedua usianya 3 tahun, anak cowok. Domisili di mana Kak Dita? Maaf tadi. Domisilinya di Serang, Banten. Oke, silakan Kak Dita. Nah, saya mau sharing. Jadi waktu usia anak pertama saya itu sekitar 3 tahun, dia tuh udah lolos toilet training. Maksudnya dia udah bisa ke toilet sendiri, pipis sendiri gitu, tanpa harus saya ayo kita pipis gitu. Nah, sementara anak yang kedua ini di usia yang sama kayak kakaknya itu belum bisa, dan saya suka gemes, kenapa sih kamu kok gak mau pipis sendiri gitu, kenapa sih harus harus disuruh-suruh dulu, ayo pipis, sebelum tidur harus pipis dulu gitu, biar gak ompol gitu. Nah, kadang tuh saya suka banding-bandingkan gitu sama kakaknya gitu kan. Nah, ternyata di usia sekarang yang udah 3 tahun lebih, barulah dia mau gitu ya, bisa ke toilet sendiri, mau pakai celana sendiri, mau pakai baju sendiri gitu. Yang dulunya tuh saya udah underestimate anak kedua tuh, kayak ini nih anaknya tuh kok malas banget ya kayak kakaknya gitu. Padahal emang setiap anak kan unik gitu ya Kak. Setiap anak juga perkembangannya kan berbeda-beda gitu. Ya saya ngerasa kayak ya Allah, dulu nyesel banget, suka kayak ngerasa kok anak kedua nggak ini banget sih, nggak ngertiin budanya banget sih gitu, beda dengan kakaknya gitu. Padahal sebenarnya kan anak ya mereka bisa
pada waktunya sendiri gitu, Nah, waktunya masing-masing kayak gitu. ya, terima Itu aja kasih. sih Kak, Terima kasih penyesalannya. Widya sudah berbagi. Aplaus dulu dong, sudah Iya, berbagi sama-sama. ceritanya. Inilah yang kita tunggu ya Kak Miki ya dari ruang berbagi. Bukan soal soal hanya sekedar keberhasilan, tapi justru kondisi real di lapangan yang seperti ini yang Iya. kita bisa justru kita jadi saling terkuatkan bahwa usia dini memang punya waktunya. Nah, kita nih orang tua Ada Kak Tania. cukup sabar nggak? Oke, ada Kak Tania yang sudah siap juga berbagi. Silakan Kak Tania, sebutkan Siap. domisili, usia anak, dan bagaimana ceritanya Kak. Silakan. Ya, saya Tania, anak 3 tahun, domisili Jakarta. Ya. Yang saya mau sharing, saya sama kayak Kak Andin, baru pertama, ini sekarang lagi baru mulai homeschooling kan, jadi belum ada dokumentasi sama sekali. Tapi kalau foto ada, terus kalau yang tentang backup, kalau Kak Andin kan pakai Telegram. Betul. Saya kebetulan karena HP saya hilang berapa kali, untungnya terselamatkan dengan iCloud, kalau enggak Google Foto atau Google Drive. Terus yang disesalin pernah, jadi sekarang kan fokus ngajarin anak belum calistung ya, masih baca, masih mengenali huruf sih. Nah di situ sempat kecewa karena waktu itu diajari sudah bisa semua huruf-hurufnya, tapi ternyata jadi saya sempat keluar kota sekitar seminggu. Waktu saya coba lagi ternyata kok pada nggak bisa. Gitu ya? Akhirnya nih mulai kayak ngenjot lagi buat ngajarin lagi dan perkembangannya bisa kembali seperti semula. Yes. Oke, terima kasih Katanya sudah berbagi. Iya, saya kalau mau ingat-ingat lagi itu betul. Dari saya diingatkan Kak Tania karena anak saya pertama ini sudah sempat bisa. Terus kemudian ketika nggak lama ya, paling cuma 2-3 hari saya coba lagi, terus tiba-tiba seperti tidak bisa. Nah itu mungkin saya masih kurang mindful ya, kurang sabar gitu ya pada saat itu ya. Jadi akhirnya terpantik emosinya. Oke, ini ada dari Kak Winda malam hari ini sudah berbagi di kolom chatting. Silakan Kak Miki bisa dibacakan. Oke, ini ada dari Kak Winda, usia 4 tahun anaknya. Ya. Sempat 2 bulan mengizinkan anak untuk bermain game berhitung di HP dengan harapan anak bisa sekalian belajar bahasa Inggris tentang angka-angka. Ya. Ternyata setelah direfleksikan tidak sesuai harapan. Karena anak tetap belum bisa hafal bahasa Inggris angka 1 sampai 10. Tapi setelah diperhatikan, ternyata di sisi lain, anak saya yang tadinya belum punya keinginan untuk tulis-menulis nih, tiba-tiba jadi suka menulis angka. Iya memang. Jadi ini berharapnya adalah seperti ini, anaknya enggak seperti itu, tapi malah anaknya ada kemajuan di bagian yang lain ya Mas Andit ya. Betul sekali. Terima kasih Kak Winda sudah berbagi pengalamannya. Mantap. Dan tak terasa nih sudah 5 menit menuju akhir dari acara kita. Langsung saja Kak Miki, kita pertanyaan pemantik kita yang terakhir. Silakan. Oke, yang terakhir ini adalah tentang selebrasi, tentang sebuah perayaan. Jadi kalau misalkan nih, udah refleksi ini ya, terus pernah nggak teman-teman melakukan sebuah selebrasi? Jadi baik ini dalam kondisi yang ini ya, wah ternyata ini bagus banget ini, berhasil lah ibaratnya. Kemudian diselebrasikan anak di gimana ya, kayak misalkan bikin party ataukah makan keluar ataukah ngomong sama anak, ih hebat loh Mas sudah bisa kayak gini, apakah seperti itu ataukah dengan menunjukkan ke keluarga besar mungkin ke kakek neneknya, seperti ini loh anakku udah bisa seperti ini mungkin gitu. Pernah nggak sih melakukan selebrasi seperti itu? Ya, silakan teman-teman semua, apakah ada momen-momen merayakan rasa syukur atas refleksi yang mungkin berlangsung lancar, yang berlangsung baik-baik saja? Apakah teman-teman mungkin pernah melakukan hal-hal yang seperti itu? Kalau di tempatnya Kak Miki, apa Kak? Apakah ada momen-momen selebrasi juga mungkin? Kalau seperti pesta nggak ada, Mas Andi. Jadi lebih banyak keomongan. Wah, bagus ya ini, kamu baik banget Madina, kamu ini ya udah mau ngasih ke kakakmu gitu. Madina kan sukanya dipanggil kakak.
Oh, Jadi oke. kalau dia dipanggil Madinah, aku bukan Madinah, aku adalah kakak gitu. Oh iya, baik banget ya kakak ngasih ini ke adiknya, baik banget ya ngasih ke Mas. Jadi lebih ke omongan sih. Iya, sip. Terima kasih Kak Miki sudah berbagi. Jadi selebrasi tidak harus dalam bentuk perayaan, pesta dan sebagainya, tapi bisa jadi apa ekspresi kita ketika kemudian wah ternyata sesuai dengan harapan, mungkin disampaikan ke anaknya dan sebagainya. Wah, ini ada Kak Fardani mau berbagi, silakan Kak Fardani, langsung perkenalkan diri Anda, domisili dan usia anaknya, dan langsung bagaimana apa yang mau disampaikan. Silakan Kak. Oh, masih Ini mute? masih di mute Kak Fardani. Coba diulang lagi. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Domisilinya Cilacap. Anaknya udah mau 3, yang pertama tuh 6 tahun, yang kedua itu 5 tahun, yang ketiga masih dalam kandungan, alhamdulillah, masih 15 bulan. Siap. Ini tuh kalau selebrasi bagi saya tuh biasanya setiap seminggu sekali di hari Jumat. Biasanya anak-anak mau minta apa milih, kalau mau es krim ya silahkan, kalau enggak mau main gitu. Kalau pas anak-anak biasanya apa ya namanya ngomong baik, ayo peluk gitu. Saya sering menghadiahi peluk gitu. Anak-anak itu biasanya kalau saya lupa kadang, mama aku hari ini belum peluk gitu. Wah, keren. Gitu. Ya kadang saya energinya lagi low, tiba-tiba anak minta peluk jadi kayak energinya jadi tambah gitu. Wah. Paling itu yang saya rasakan kalau tiap hari Jumat rasanya kayak beda buat energinya, kayak senang gitu. Terima kasih Kak Keren Fardani sudah banget berbagi. ini Kak Fardani. Keren sekali ya Pak Keren banget. model selebrasinya, dan apalagi ketika anaknya secara otomatis sudah mengingatkan. Berarti kan apa ya, kalau berefleksi dari tulisannya Mas Ar beberapa waktu yang lalu, ada pola, ada apa istilahnya waktu itu ya, pokoknya ada Iya, benar. ada Jadi kayak pola, pola. ada Anak rumus. mengenali itu. Ada hal-hal yang menjadi yang mungkin bisa jadi dirindukan gitu ya ketika sudah tidak dilakukan lagi oleh orang tuanya, karena bukannya nggak mau, itu mungkin karena lagi ke distract yang lain dan sebagainya gitu, dan itu diingatkan. Terima kasih Kak Fardani sudah berbagi. Wani, ini tadi sudah ya, dari Kak Winda juga sudah. Dan saya apa ya? Saya biasanya memang lebih sesekali ya, insidentil saya jadi memberikan momen-momen selebrasi itu tidak pernah terpola justru. Kadang-kadang kita ngajak makan snack bareng atau makan bersama di luar dan sebagainya, itu tidak pernah terpola. Lalu kemudian tiba-tiba mereka yang sudah nanya, ada apa ya? Nah, baru kemudian diceritakan, kita mensyukuri ini, kalian sudah luar biasa pencapaiannya dan sebagainya. Nah, itu baru kemudian kita ceritakan setelah hal yang tidak biasa itu terjadi. Gitu kurang lebih begitu. Oke. Terima kasih teman-teman semua, pasti sudah 20.30. Wah, luar biasa. Aplaus dulu dong buat teman-teman semua atas kebersamaannya malam hari ini. Silakan mungkin Kak Miki, ada yang mau disimpulkan mungkin dari malam hari ini, silakan. Ya, yang saya simpulkan adalah tentang refleksi itu, yang pertama, proses ini itu teknis ya. Jadi kita ambil secara teknisnya itu kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Ada kalanya memang tidak sesuai dengan yang diharapkan, ada kalanya memang ya sesuai gitu. Ketika kita dalam kondisi yang memang nggak diharapkan, it's okay, kita memang tidak bisa mengubah sejarah gitu. Tapi kita masih bisa memperbaiki. Ya, memperbaiki, kita masih bisa terus berusaha dan jangan terlalu fokus pada hasilnya, tapi fokuslah pada prosesnya. Dan ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan diharapkan, sedih wajar, kecewa wajar, tapi jangan lama-lama karena keluarga membutuhkan situasi dan aura yang positif dari kita, terutama ibunya. Oke, terima kasih Kak Miki. Aplaus dulu buat kita semua untuk bersamanya malam hari ini. Kak Miki, malam hari ini, apakah kita masih ketemu tahun depan Kak Miki? Nah, nanti kita cerita ke teman-teman ya bahwa malam hari ini seru. Mari kita foto bersama, silakan yang mau didokumentasi untuk kebersamaan terakhir kita di bulan terakhir di tahun 2023. Oh, Pak, sebentar. Kalau boleh tahu IG-nya Mbak Miki apa ya Mas Adit? Nah, ini sudah disampaikan. Sudah saya balas. Silakan. Dan mohon maaf kalau kemudian IG-nya tidak dibuka karena begitulah
namanya artis kadang-kadang begitu. Jadi harus di-request dulu ya apa permintaan. Silakan. Jadi berkenan nih kita bertiga aja nih yang buka kamera ya. Nggak apa-apa. Saya hanya akan memotret teman-teman yang buka kamera saja. Saya jadi kenang-kenangan kita di akhir tahun 2023 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sambil menunggu teman-teman membuka kamera, saya ingin mengingatkan bahwa di tahun depan ada sebuah program baru yang disebut sebagai Jumpstart Homeschooling. Itu adalah sebuah program yang merupakan versi compact dari program coaching tahunan yang biasa diadakan Rumah Inspirasi setiap tahunnya. Karena ada pertanyaan, apakah ada program coaching lagi? Kami perlu sampaikan program coaching sudah ditutup, diganti menjadi program Jumpstart dengan harapan teman-teman tidak perlu menunggu lama 1 tahun sampai kemudian dapat semua esensi dari homeschooling. Ternyata makin ke sini ketika teman-teman sudah makin punya, kebalik ya, teman-teman makin tidak punya waktu di depan layar gitu ya, karena mungkin sudah tidak pandemi, sudah lebih banyak di jalan dan sebagainya, maka kami evaluasi, oke, ternyata efektif belajar di program coaching itu adalah 2-3 bulan pertama. Akhirnya dipadatkan program Jumpstart hanya menjadi 2 bulan atau sekitar 8-10 minggu tergantung situasi, dengan harapan teman-teman sudah bisa langsung mendapatkan esensinya. Dan karena ini adalah peluang berbagainya homeschooling usia dini, buat teman-teman yang sudah di usia dini yang mau didampingi proses homeschoolingnya, akan ada tugas-tugas aksi, nanti akan ada sharing-sharing dari praktisi. Kayaknya ada Kak Miki juga mungkin nanti mudah-mudahan ya di sana sebagai yang memang praktisi untuk kemudian berbagi keseruan homeschooling usia dini dan apa-apa yang sudah dialami. Tentunya apa-apa yang bisa diwaspadai supaya kemudian kita bisa menjalani proses bersama anak-anak lebih baik lagi, bisa kita pelajari bersama. Oke, kita foto bersama dulu. Siapapun yang muncul pagi hari ini, di malam hari ini, 3, 2, 1. Cekrek. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk kebersamaannya malam hari ini. Sampai kita ketemu lagi di tahun depan. Sana semuanya. Saya tutup dengan sebuah pantun dadakan. Tiba-tiba saya ini keasikan menyimak sampai lupa nggak bikin pantun, tapi kemudian tiba-tiba muncul ini sesuai dengan kesimpulannya Kak Miki. Jalan ke sana memang butuh arah. Mau tidur langsung, cari selembar dipan. Kita memang tidak bisa merubah sejarah, namun kita masih bisa memperbaiki untuk ke depan. Sampai kita ketemu di ruang berbagi selanjutnya. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sama-sama. Thank you. Sehat. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya.